Konflik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah muncul perdebatan terkait nafkah serta hak bertemu anak. Melalui kuasa hukumnya, Ruben mengaku kecewa karena merasa kesulitan menjalin komunikasi dan mendapatkan akses untuk menghabiskan waktu bersama ketiga anaknya. Di tengah polemik tersebut, Ruben menilai perhatian publik hanya tertuju pada beberapa bulan terakhir tanpa melihat kontribusinya selama bertahun-tahun sebagai ayah. Merasa haknya diabaikan sementara kewajibannya terus dipersoalkan, Ruben kemudian melontarkan pernyataan tegas terkait pengasuhan anak. Ia menyatakan siap mengambil tanggung jawab penuh apabila pihak Sarwenda merasa tidak sanggup menjalankannya. Tim kuasa hukum Ruben juga menegaskan bahwa kesepakatan sebelumnya memberikan hak bagi Ruben untuk bertemu anak beberapa hari setiap pekan. Namun hak tersebut disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga memicu ketegangan baru antara kedua belah pihak hingga kini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wenda, minta jatah 200 JT per bulan. Sedangkan Mas Ben gak kau bolehin ketemu anaknya di jadwal. Itu bapak kandungnya loh, bapak kandungnya. Kenapa Dracinmu ya, pacar-pacarmu yang Mukondo itu gak bisa ngidupin kamu? Katanya CEO. Masing-masing lah, kan kelihatan Dracinnya kebahagiaanmu kau pamerkan. Giliran minta duta lara ke Ben gitu. Tahu diri. Itu maksudnya nggak tahu diri itu orangnya. Seenggaknya kau tahu diri, derajat kau naik tuh karena si Ben, paham kau? Ya, kalau nggak karena Ben, ya redup kau. Agio yang main ke rumah Sarwenda, gua capek dihujat. Kalau pacaran itu memang capek menguras pikiran, menguras hati, menguras tenaga, belum lagi menguras isi rekening juga. Kalau boleh kasih saran, lebih baik ambil cuti, pergi liburan sama anak-anaknya, pacarnya jangan dibawa dulu atau jangan diajak dulu. Lupain dulu pacarnya, lupain dulu soal pemberitaan di sosial media, matiin handphonenya, fokus liburan sama anak-anaknya. Fokus dulu dengan mereka, percayalah itu akan menjadi hal yang menyenangkan dan menenangkan. Kalau uangnya kurang, minta sama Ruben pasti dikasih. Kalau minta sama pacarnya belum tentu dikasih. Dan kalau pacarnya ikut, yang ada nambah biaya. Mungkin lo orang juga berasa sama kayak gue. Kalau setiap kali lihat VT-nya si Ciwi-Ciwi Maruko-chan sama si Pangeran Kodok, itu kan mesra banget tuh. Ya wajar lah ya, namanya juga orang pacaran kan lagi kasmaran di mabuk kepayang. Hanya kalau dilihat ngebet banget, pengen banget, kekeh banget ya si Cibi-Cibi itu. Pengen banget ya mbak. Makanya nikah lah biruan. Ya, biar nggak timbul omongan ape dari netizen. Mohon maaf nih nyak doang, karena gue kan punya mata, jadi gue bisa melihat tuh gelagat. Beda tuh kalau orang pacaran biasa-biasa aja, itu mah udah kayak apa ya. Alasan Ruben Onsu tidak menafkahi selama 6 bulan karena sebelumnya Ruben Onsu sudah menafkahi per bulannya 225 juta, tetapi dia sangat sulit bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi bertemu saja sangat sulit. Coba kalian jangan menghujat saja, coba kalian pikir kalau kalian menjadi Ruben Onsu ya, 225 juta per bulan. Loh, itu uang bukan uang sedikit. Dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi hak untuk berkumpul dengan anak-anaknya sangat sulit. Dia dituntut untuk kewajibannya menafkahi ya, sebulan 225 juta, tetapi haknya untuk bertemu anak tidak diberikan. Kemarin juga Ruben Onsu mengatakan bahwa kalau memang tidak mau atau tidak sanggup membesarkan anak, bawa ke saya biar saya yang besarkan. Ini bukan masalah uang, tetapi ini masalah hak dan kewajiban. Ruben Onsu masih detik ini membayar asuransi mantan istrinya. Kemarin preskon kata pengacaranya Ruben Onsu ya, asuransi mantan istrinya aja masih dibayarkan. Itu fakta. Fakta yang tidak bisa dielakkan, dan itu sudah ada bukti-buktinya juga. Di sini yang kacang lupa akan kulitnya itu siapa? Jangan lupa, plastik sampah juga masih dirembes ke Ruben. Ya, jadi di sini yang air susu dibalas air tuba itu siapa? Sebenarnya
Kalian mau percaya sama siapa atau membela siapa itu tidak ada masalah. Tetapi maksudnya di sini bukalah dengan hati kalian yang terbuka, ya. Kalian jangan menolak kebenaran, mengecilkan kebaikan orang, mengecilkan perjuangan dan air mata dari seorang Ruben Onsu. Itu loh maksudku. Tuh, siapa yang sudah nonton tadi malam klarifikasinya pengacaranya Ruben Onsu. Ini sekarang gua mau ngebahas tentang nafkah yang 6 bulan yang di stop sama Ruben Onsu. Baru 6 bulan nafkah di stop, sudah berkicau mania. Seolah-olah mereka mau menuding Ruben kalau Ruben itu sudah tidak peduli sama anak-anak, sudah nggak pernah nafkahin, bahkan yang nafkahin sekarang itu adalah si S. Lah kan katanya si pendamping barunya ini si I.O. Ya seharusnya nggak dipermasalahkan sih, ya kan? Toh juga si lakinya banyak uang katanya kan, ya ngapain dipermasalahkan? Apakah jangan-jangan si barunya ini nggak mau gitu, nggak ikhlas sehingga harus berkuar-kuar? Dan gini loh, ini adalah peringatan dari si Ruben, ya kan? Kataku Ruben, kemarin gua kasih nih ngalir terus per bulan, uang plastik sampah pun ikut Ruben yang bayar, uang tol pun ikut Ruben yang bayar, ya. Terus nggak pernah tuh si S berkuar-kuar. Seandainya dibilang gini, oh aku tuh setiap bulan tuh dapat uang 200-an lebih, belum uang plastik sampahnya, uang tolnya, uang listriknya, terus bayar pembentuknya belum. Nggak pernah tuh si S ngomong gitu. Giliran Ruben nggak ngasih 6 bulan aja sudah berkuar-kuar. Itu tuh Ruben sengaja, itu alami, semua orang akan melakukan hal yang sama. Ya ngapain juga kita nafkahin orang sementara haknya si Ruben gak dikasih. Enak banget jadi perempuan. Iya, seharusnya kau mikir. Makanya kemarin waktu Ruben masih baik-baik aja, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, jalankan kewajiban kamu, kasih haknya si Ruben. Itu juga nggak aneh-aneh hak itu, cuman pengen ketemu anaknya jangan dipersulit, ya. Kasih waktu sesuai yang dari pengadilan itu, kan cuman itu doang. Ini di stop uang belanjanya sama si Ruben, udah berkoar-koar. Katanya si Ruben kalau sudah nggak mampu biayain anak kasih ke gue, itu kata si Ruben gitu. Ya ngapain juga gitu, hobi banget turunin apa-apa ke medsos. Nanti giliran di komen lapor, ya kan? Terus nggak ngomong juga sama fans kau. Kalau kau dapat tanah 2 di sini, terus ada mobil 1, terus rumah itu, siapa yang pilih? Kan kau yang pilih sendiri, ya kan? Walaupun Ruben yang bayar, kurang apa laki-laki seperti Ruben? Coba kau tanya laki-laki di Konoha ini yang bercerai, yang menceraikan istrinya, berapa persen mereka ngebiayain anak-anak mereka? Coba tanya, seberapa banyak nih wanita-wanita tangguh di dunia ini karena selesai bercerai gak dihiraukan sama suaminya. Jangankan untuk makan mantan istri, untuk makan anaknya aja tuh kadang-kadang jarang dikasih. Nah kau tuh harusnya bersyukur. Ruben juga stop uang 6 bulan itu juga ada alasan. Yang ngapain juga ngasih si sementara kewajibannya nggak dilaksanakan, ya kan? Logika nih, logika alami itu, ya.